Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmawati dari 12 IPA 1 akan menyampaikan tugas sejarah Indonesia tentang RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS atau Republik Maluku Selatan adalah sebuah gerakan separatis yang diproklamasikan pada 25 April 1950 di Ambon oleh sekelompok orang Maluku yang tidak puas dengan pemerintahan Indonesia saat itu. RMS bertujuan untuk mendirikan negara merdeka di wilayah Maluku Selatan yang meliputi Pulau Ambon, Seram, dan pulau-pulau sekitarnya. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap pembubaran negara Indonesia Timur yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat dan penyatuan Maluku Selatan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama Pambo, dianggap sebagai simbol positif dan harapan baik. Pambo ditunjukkan bersiap-siap terbang, sayapnya setengah terbuka, dan di paruhnya terdapat cabang pohon darnai. Bagian belangjon dari lambang RMS bertulis Mena Moria. Slogan ini berasal dari bahasa Maluku Melanesia asli. Sejak dulu kata-kata ini diteriakkan oleh nahkoda dan pendayung perahu tradisional Maluku. Kora-kora untuk menyeragamkan gerakan mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti depan belakang, tetapi bisa juga diterjemahkan sebagai menjadi saya pergi, kita mengikuti, satu untuk semua, semua untuk satu. Lambang RMS biasanya menggambarkan beberapa elemen kunci. Yang pertama, bintang, melambangkan cita-cita dan harapan untuk merdeka. Yang kedua, pohon sagu, sebagai simbol sumber kehidupan utama bagi masyarakat Maluku. Yang ketiga, parang dan tombak, melambangkan semangat perjuangan dan pertahanan diri. Keempat, tulisan RMS, merajuk pada nama Republik Maluku Selatan. Lambang ini memiliki makna yang dalam bagi para pendukung gerakan tersebut, meskipun gerakan RMS tidak diakui oleh pemerintah Indonesia dan dianggap sebagai upaya separatis. Beberapa tokoh penting RMS. Yang pertama, Dr. Chris Saumukil adalah salah satu tokoh utama di balik proklamasi RMS. Dia merupakan mantan jaksa agung di negara Indonesia Timur dan kemudian menjadi presiden RMS. Saumukil melanjutkan perjuangan RMS dari pengasingan setelah kekuatan RMS di Ambon berhasil dipadamkan oleh militer Indonesia. Ia ditangkap oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1963 dan dieksekusi pada tahun 1966. Yang kedua, Johannes Laimena adalah salah satu pemimpin RMS yang berperan penting dalam perumusan ide-ide dasar gerakan tersebut. Dia adalah mantan perwira KNIL dan memimpin pasukan RMS di Ambon selama masa awal konflik dengan Indonesia. Ketiga, Mr. Albert Wairisal adalah seorang tokoh RMS yang menjadi anggota Dewan Pemerintahan RMS di masa awal pembentukannya. Dia juga memiliki peran dalam diplomasi RMS untuk mencari dukungan internasional, meskipun upayanya ini sebagian besar tidak berhasil. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah Belanda masih berlanjut. Maluku merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki hubungan panjang dengan Belanda selama penjajahan. Banyak orang Maluku yang bertugas dalam KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia di bawah pemimpinan Presiden Soekarno menentang deklarasi ini dan menganggap sebagai pemberontak. Pada September 1950, pasukan militer Indonesia dikirim ke Ambon untuk menuntas pemberontakan ini. Setelah pertempuran sengit, wilayah Maluku berhasil direbut kembali oleh Indonesia. Setelah kekalahan di Ambon, banyak pendukung RMS termasuk Saumukil melarikan diri ke Belanda. Di Belanda, komunitas pengungsi Maluku tetap mendukung gerakan RMS, mendirikan pemerintahan RMS dalam pengasingan. Walaupun RMS tidak lagi memiliki kekuatan militer di Maluku, gerakan ini masih ada di kalangan diaspora Maluku di Belanda. Hingga saat ini, RMS tetap menjadi simbol perjuangan sebagian orang Maluku untuk hak-hak mereka, meskipun tidak ada pengakuan internasional terhadap kemerdekaan